Innallaha kana sami'an basira. Sungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Ini sifat 20. Jadi bahasa mustahil Allah itu pakak dan bule, tidak mendengar dan tidak melihat. Jadi mustahil. Nah, jadi Allah ini sifatnya sama, satu paket. Karena nanti timbul adabnya pun satu. Jadi supaya mudah amalkannya. Kalau bahasa kitab ini panjang ya, ini kita ambil yang prinsip-prinsip aja, itu yang bisa untuk diamalkan. Ya. Jadi begini, sungguhnya Allah itu Zat yang maha mendengar dan yang maha melihat. Bagaimana mah dengan makhluk pun juga ada sifat mendengar dan melihat. Tapi beda dengan sifat Allah. Kalau Allah mendengar, Allah melihat tanpa ada mediasi sarananya. Macam kita ini ada sarana, ada kelopak mata, ada istilahnya melukan cahaya lagi baru bisa melihat, melukan ruh lagi baru bisa melihat. Kalau hanya kelopak mata aja yang ada tanpa ruh, pun tidak bisa melihat. Biarpun dibuatkan kacamata tebal bagaimanapun, yang sifatnya itu pembesar dan bisa melihat. Nih beda. Tapi kalau Allah, jangan nak kita sampaikan macam makhluk. Gitu. Allah melihatnya ada matanya, berarti kita dah menyerupakan Allah. Padahal Allah itu Zat yang maha laisa kamitslihi syai'un. Jadi bagaimana kalau ada pertanyaan Allah itu melihat pakai apa? Itu hanya rahasia Allah. Yang jelas Allah itu melihat dengan sifat basarnya dan mendengar dengan sifat samanya. Dah cukup. Tak perlu lagi kita bayang-bayangkan. Telinga Allah panjang begini. Dah bertentangan nanti dengan laisa kamis laisaiun. Jadi jangan. Jadi yang jelas sifat Allah itu, mendengarnya Allah, melihatnya Allah itu beda jauh dengan makhluknya termasuk kita. Meskipun sifat Allah itu dipinjamkannya dengan kita. Dan sami. Cuma ada penyesuaian. Sesuai namanya. Namanya sesuai itu karena punya dia. Cuma dipinjamannya dibatasnya. Contohnya mati. Umur 40, 50 udah mulai kabur. Dibatasnya. Tapi kalau Allah lain. Ketika Allah mendengar sesuatu, walaupun dibalik apapun suara itu pasti. Ketika itu juga tidak luput dari namanya penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Begitu gak kalau dia melihat sesuatu, tidak ada kedengaran suaranya tersembunyi sekalipun. Begitu Allah lihat dengan sifat yang namanya tadi itu basyar, pasti udah sekaligus satu paket langsung bisa didengarnya. Mun makhluk nggak bisa, orang bebisik aja ke kamar saja kita kedengaran suaranya, tapi bendanya nggak kelihatan, ada dibatasi dengan ruang dan waktu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala nggak ada. Tidak ada yang bisa menghalangnya, tidak ada yang bisa menghijabnya. Yang namanya penglihatan Allah dan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib untuk kita imani, wajib untuk kita yakini. Nah,
Ketika kita dah betul-betul mengamalkan yang namanya sifat 20 ini, bahwa Allah Zat yang maha mendengar dan maha melihat. Nah, yang penting adalah bagaimana kita menimbulkan akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari ini. Ya, amaliyahnya yang perlu nih, yang dinilai Allah Ta'ala nih, amaliyahnya nih. Kalau hanya ilmunya cerita aja, siapa pun bisa. Nah, amaliyah nih yang perlu supaya Allah benar-benar cinta dengan hambanya. Maka ketika kita benar-benar udah mengetahui, memahami, meyakini yang namanya Allah sifatnya sama dan besar, yang maha mendengar dan yang maha melihat, tentulah timbul amaliyah adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia amalnya? Yang ringan aja setiap hari, yaitu hendaklah kita jangan melakukan yang haram. Yang dicegah-cegah Allah jangan. Nah, bagaimana konsepnya? Kalau kita bicara haram nih banyak. Nah, kita ambil rumusnya jalan yang lebih cepat. Yaitu apa? Kalau bahasa kitab itu, hendaklah kita punya wiritan. Tahu wiritan, Mang? Amalan. Jadi kalau kita memang betul mengimani bahwa Allah itu sifatnya yang maha mendengar, yang maha melihat, tentu kita harus banyak-banyak wiritan. Untuk apa? Kalau udah kita bibir kita senantiasa berzikir, berselawat, berdoa, ya kan? Mana sempat lagi nak ngomongkan orang, mana sempat lagi nak ngibahkan orang. Bagi kata guru saya, wirid itu menjaga silaturahmi supaya jangan putus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini kebanyakan kita sekarang ini ya, dah diajari oleh guru Wahabi, begitu lo gak sembahyang, dah lagi mau nak wirid, langsung balik. Sampai juga kita mutuskan silaturahmi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan. Wirid itu jangan yang panjang-panjang. Nah, ini termasuk wirid. Doa wirid, selawat wirid. Ya. Jangan yang panjang-panjang, enggak mampu yang panjang macam zikir pagi kita sore, enggak mampu kita pagi sore ambil pagi, enggak mampu pagi ngambil sore. Enggak mampu yang panjang begini, ngambil yang mengandung 5 aja. 1, ada bacaan istighfar. Minimal astagfirullah. Enggak usah ke astagfirullahalazim la ilaha illallah. Panjangnya amat tuh. Ambil astagfirullah. Cuma sekali-sekali enggaklah memang kita supaya jangan bahil. Minimal astagfirullahalazim di walidayya walil muslimin wal muslimat. Supaya kita jangan bahil sama makhluk. Kan? Istighfar. Yang kedua, wirid itu mengandung selawat. Minimal sallallahu alaihi Muhammad. Nah, jam kita sini dah ada selawat panjang aja. Allahumma shalli ala ruhi sayyidina Muhammad. Ya Sayyidi ya Rasulullah itu selawat. Pendek aja. Mengandung zikir. Yang kita ambil zikir tauhid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada. Zikir itu Allahu Allah, Allahu Allah. Zikir. Mengandung doa. Ada doa di situ, banyak doanya. Minimal kita ambil doa yang paling pendek aja lah. Rabbighfirli li walidayya. Itu dah. Walil muslimin wal muslimat, paling pendek dah itu. Ataupun ighfirli ya Ghafur, udah. Kalau istilahnya kata guru zaman mari yang namanya doa kunut ndak hafal yang panjang-panjang coba katanya. Tang baca aja ighfirli dah. Yang penting mengganti yang namanya kunut panjang. Ya ighfirli.
Sah. Daripada hendak kunut. Nah. Tak payah. Oh, tapi nak ambil sunnahnya tadi itu, sunnah sahabat. Ya. Dah berapa tadi? Dah 4 ke? Mohon ampun, astagfirullah, selawat, zikir, doa. Tinggal satu lagi, yaitu ayat Quran. Perlu panjang-panjang, bismillah aja. Termasuk ayat Quran. Nah, hendaklah tuh zikirkan tuh, didawamkan. Kalau enggak pagi, tengah hari, sore. Pokoknya habis sholat aja lah. Nah, itu bukti kita tadi sudah memahami tentang Allah yang sifatnya tadi itu, yang maha mendengar dan maha melihat. Nah, tidak usah panjang-panjang lagi. Ya kan? Sebab untuk apa itu? Itulah mengisi batin kita. Karena tadi intinya, karena Allah maha melihat, maha mendengar. Nah, jadi janganlah kita ini setiap hari berbual tolen. Yang dapat faedah kita bual-bualkan Tuhan. Kan percuma kita ngomong macam-macam tuh. Nah, tadi nak nyampe Tuhan, oh Tuhan ini kan pandai ngomong, kita ngomong banyak-banyak. Tapi omongan Tuhan itu lain. Punya kalam Tuhan tuh punya petunjuk untuk hambanya. Kalau kita ngomong, pandir kita sana sini, ngaburkan iman kita. Tidak faedah. Lebih baik kita ngambil amalan wirid. Nah, wirid inilah yang dari guru aja. Walaupun kata guru kita baca bismillah, baca aja itu. Bismillah aja banyak-banyak. Apa kata guru itu aja lah. Nah, insya Allah sampai kepada sanatnya kepada Rasulullah. Tidak memutuskan silaturahmi kita. Tapi kalau kita begitu habis salam langsung lari, dah putus cerita dah tuh. Ya kan? Istighfarnya tidak ada, lawatnya tidak ada, zikir tauhidnya tidak ada, doanya tidak ada, baca Al-Quran tidak ada. Macam mana nak dicintai Allah? Padahal kata Allah dalam ayat kursi itu, ya, aku mencintai hambaku, kata Allah, apabila hambaku itu mengamalkan amalan yang wajib dan amalan yang sunat. Itulah yang aku cintai, kata Allah. Macam mana kita dah tuh? Dalam wiridan kita itu dah mengandung yang 5 hal itu tuh. Cuma tidak usah ya yang berat-berat. Kalau udah mampu, hasilkan aja macam ini nih. Mau 15 menit pagi dan sore. Ini amalan muktabar dah nih. Ada semua di sini. Tinggal ngamalkannya. Karena diijazahkan kemarin. Nggak mampu mah yang panjang-panjang. Tadi itu lah. Yang pendek-pendek seperti itu. Bahwa kita dah bukti dah tuh. Yakin betul bahwa Allah sifatnya maha mendengar dan maha melihat. Karena inti daripada kita meyakini Allah itu zat yang maha mendengar dan maha melihat, yaitu kita jangan sampai melakukan hal-hal yang haram. Karena apa? Karena dilihat ya Allah, karena didengar oleh Allah. Untuk itulah kita banyak-banyaklah kita berwirid. Ya kan? Pergi ke pasar baca. Kalau enggak mampu nak seperti tuntunan yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Duduk di pasar tu tang baca aja bismillah. Ataupun Allah ataupun selawat sallallahu alaihi ataupun ya sayyidi Rasulullah ya sayyidi. Karena untuk menghindarkan pandiran kita yang tak berfaedah. Kalau pandiran berfaedah sih lain cerita. Ya. Ini mudah nih anak mak paham. Alhamdulillah ya. Kan ringan ya. Tak perlu yang berat tinggi-tinggi. Yang mudah kita ngamalkan aja. Yang penting Allah itu ridho. Ini yang kita cari. Dan Allah ini yang mahal nih. Ya.
Jadi ridha Allah ini kita tidak tahu di mana Allah meletakkannya. Tapi kalau kita punya ilmu, punya pengetahuan, nah insya Allah kita tahu duduk-duduk di mana dia meletakkannya. Makanya kita disuruhnya kita belajar. Supaya kita tahu di mana kasih sayang Allah itu dititipkannya. Salah satu malam ini dengan kita mempelajari, memahami dan meyakini bahwa Allah Zat yang maha melihat dan yang maha mendengar. Wiritanlah mulai saat ini, detik ini. Tak mampu nak 2 kali sehari, pagi sore, pagi aja. Tak mampu pagi, sore, yang penting ada. Tak perlu banyak-banyak, tadi itulah 5. Cuma syarat ketentuan harus terpenuhi, yaitu dapat ijazah dari gurunya masing-masing. Jangan ambil dicecer jalan gitu, tidak ada pertanggungjawabannya. Tapi kalau udah ada dari yang memberikan, walaupun tadi kata Mamang bismillah, itu amalkan aja. Insyaallah disitulah ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya. Mudah-mudahan sedikit ya yang kita bahas tapi mempunyai makna, mempunyai ilmu yang sangat bermanfaat ya dalam untuk meniti perjalanan rohani kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini berbentuk ilmu dan amal, bukan hanya ilmu. Kalau ilmu itu cerita aja. Nah, ini kita ada ilmunya, ada amalnya dan ada adabnya. Tinggal bagaimana kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nampaknya sih ringan, tapi berat untuk mengamalkannya. Cuman amin. Nampaknya ringan, tapi berat. Tapi mudah-mudahan karena Allah Zat yang maha memberikan petunjuk dan hidayah, kita senantiasa jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allah yang punya hidayah, Allah yang punya petunjuk. Yang penting kita punya keinginan, punya himmah yang tinggi untuk thalabul ilmi. Insyaallah mudah-mudahan Allah akan limpahkan rahmatnya, ampunannya dan ridhonya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian dapat disampaikan, kurang banyaknya saya mohon untuk dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.